Hai guys, kenalin nama aku Saskia Putri Dewi dengan NIM 06121282429060. Jadi di sini aku bakal bikin podcast buat menuhin tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik dosen pengampunya Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Jadi di sini ada teman aku namanya Mecha Adia yang bakal jadi host dari podcast ini dan aku bakal jadi narasumbernya. Oke, jadi kan tadi udah dikenalin nih aku sebagai hostnya dan di sini aku bakal nanyain Kak Saskia sebagai narasumbernya. Nah, untuk Kak Saskia di sini aku kan punya 5 pertanyaan nih buat Kak Saskia. Itu pertanyaannya tentang perkembangan peserta didik, terutama di sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut SMK. Oke, langsung aja nih ya. Pertanyaan yang pertama tuh kan, setiap manusia tuh unik nih. Nah, manusia kan diciptain berbagai persamaan juga perbedaan dari masing-masing manusia lainnya. Jadi kita sebut aja nih si Budi. Si Budi ini nih seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya yang tertinggal. Siswa tersebut, si Budi tadi memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya yaitu setelah lulus maka akan mudah untuk cari pekerjaan. Ya seperti kata orang tua pada umumnya kan, kalau masuk SMK tuh nanti lulus cari kerja gitu. Nah, tapi si Budi ini nih nggak mau dan gak ada bakat buat masuk ke SMK tersebut. Nah, bakatnya Budi itu di bidang komunikasi, tapi untuk masuk ke sekolah komunikasi itu kan biayanya lumayan ya Kak ya, dan keluarganya ini bisa terbilang kurang mampu. Nah, solusi dari kakak nih, apa yang bakal kakak kasih ke Budi buat nerima keadaan ini dan maksimalin potensi yang ada di Budinya gitu. Oh, aku jadi pendidik gitu ya? Ya, benar. Mungkin kalau aku jadi pendidiknya Budi itu aku nggak akan langsung maksa dia buat terima keadaan. Yang aku lakuin pertama adalah ngajak dia ngobrol ya, bukan sekedar nanya kenapa nggak semangat, tapi ngobrol yang beneran dengerin dia gitu. Karena kadang anak seperti Budi itu butuh didengar dulu sebelum dia bisa buka diri dan nerima keadaannya gitu. Setelah itu mungkin aku bakal bantu dia untuk melihat bahwa komunikasi itu bukan cuman bisa dipelajari di sekolah formal. Kemampuan komunikasi itu bisa dilatih dari mana aja. Kayak di jurusan SMK-nya sekarang ya, mungkin dia belajar teknik atau hal yang kelihatan yang gak nyambung di dia. Tapi justru disitulah tantangannya. Aku akan ajak Budi buat nyari sisi komunikasi di bidang yang sedang dia pelajari. Misalnya, dia bisa bantu bikin presentasi kelompok, atau jadi pembawa acara pas ada acara sekolah, atau MC gitu ya. Atau bikin konten penjelasan ala-ala teknik dengan gaya yang ringan dan menarik kayak konten creator gitu. Terus aku juga akan ngenalin ke dia platform gratis buat belajar komunikasi. Sekarang itu kan banyak banget ya pelatihan atau webinar yang bahkan sertifikat gratis di internet ya. Kayak Coursera, YouTube, atau Ruang Guru. Dia bisa belajar public speaking, teknik wawancara, bahkan bikin podcast atau vlog dari situ. Nah, aku akan dampingi dia untuk bikin jadwal belajar yang seimbang antara pelajaran SMK dan minatnya. Terus aku akan dorong dia buat aktifin bikin karya. Kalau dia suka ngomong, kenapa nggak mulai dari rekam suara pakai HP aja gitu, terus upload ke YouTube atau TikTok. Kalau dia suka nulis juga,
bisa mulai dari bikin caption menarik di Instagram ya. Intinya itu bakat komunikasi itu harus diasah dengan praktik gitu, bukan ditunggu sampai bisa sekolah mahal. Dan satu hal penting itu, aku bakal bantu dia cari komunitas. Misalnya komunitas anak muda yang suka public speaking gitu, storytelling, atau enggak podcasting. Banyak kok sekarang yang gratis dan online. Dengan masuk komunitas, dia bisa tetap berkembang dan punya teman yang satu frekuensi. Meskipun dia belum bisa sekolah formal sesuai minatnya juga, aku juga bakal bantu kasih semangat ke keluarganya supaya mereka ngerti bahwa meskipun Buddhis di sekolah SMK bukan berarti dia harus ngorbanin minatnya. Justru kalau minatnya berkembang itu bisa jadi nilai tambah buat masa depannya. Bahkan bisa aja nanti setelah lulus kerja, dia bisa nabung dan sekolah lagi sesuai impiannya. Jadi nggak harus sekarang, tapi tetap mungkin ke depannya lagi. Kesimpulannya itu, aku nggak akan fokus nyuruh Budi terima nasib gitu, tapi aku akan bantu dia buat sadar kalau nasib itu bisa diolah. Dia tetap bisa jadi ahli komunikasi dengan caranya sendiri, walaupun jalurnya lewat SMK ya. Dan kalau dia konsisten juga, suatu hari nanti orang-orang bakal lihat dia bukan dari jurusannya, tapi dari kualitasnya. Oke, jadi secara nggak langsung tuh apa yang kita mau pasti ada usahanya, ada jalannya. Betul banget. Oke. Ke pertanyaan yang kedua nih. Boleh. Murid-murid SMK nih kan cenderung lebih seneng pelajaran yang ngarah ke praktik ya kan, daripada ke teori. Apalagi teorinya tuh ada yang hitung-hitungan, pasti mereka tuh bosen, boring ya kan. Iya sih, soalnya aku sebagai mahasiswa yang semester 2 juga gitu sih. Bener, apalagi anak SMK nih. Nah, ada pepatah tuh yang bilang teori tanpa praktik lumpuh. Nah, praktik tanpa teori buta. Berarti kan dua-duanya tuh sama-sama penting ya kan? Iya, penting. Nah, menurut kakak nih, gimana sih strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi para peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum tersebut bisa diikutin sama mereka? Mungkin hal yang pertama aku lakuin itu adalah nyatuin antara teori sama praktik dalam satu kegiatan, Kak. Jadi jangan sampai siswa ngerasa teori itu cuman buat hafal atau terus dilupain gitu. Misalnya kalau hari ini belajar teori tentang sistem pendingin mesin, ya jangan langsung ditunjukin juga cara kerjanya di alat beneran atau video. Jadi teorinya langsung nyambung ke praktiknya, Kak. Nah, terus aku juga mungkin bakal pakai metode project based learning. Jadi siswa yang dikasih tugas bikin proyek kecil itu, dan dari situ mereka bisa belajar secara teori alami, Kak. Kayak bikin alat sederhana yang butuh pengukuran, perhitungan juga kan, analisis. Jadi teori bukan jadi beban, tapi jadi bagian dari proses nyelesain sesuatu yang nyata gitu kan. Selain itu, aku juga bakal coba bawa suasana kelas yang lebih santai tapi tetap fokus, Kak. Karena banyak siswa SMK itu sebenarnya cerdas, Kak ya, aktif juga. Cuman mereka butuh pendekatan yang sesuai, Kak. Nggak harus selalu duduk diam dengerin guru ya, tapi bisa lewat diskusi, studi kasus, atau simulasi langsung, Kak. Nah, aku juga pengen pakai alat bantu visual itu atau digital. Misalnya itu pakai animasi video interaktif, Kak.
atau bahkan game yang bisa bantu mereka pahamin konsep-konsep teori yang susah. Terutama itu buat materi yang banyak hitungan ya. Oh, benar-benar. Kayak termodinamika atau kelistrikan itu bisa banget dibantu pakai visual supaya lebih kebayang, Kak. Dia bayangannya tuh lebih kerasa ya. Iya, Kak. Terus aku pikir penting juga buat kasih mereka alasan kenapa teori itu penting, Kak. Jadi sebelum mulai pelajaran itu aku bakal kasih gambaran nih. Nih, teori ini bakal kalian temuin kalau kerja di bengkel atau kalau mau dibikin usaha sendiri. Jadi mereka tuh sadar kalau teori itu bukan cuman buat ujian, Kak, tapi buat masa depan mereka juga gitu. Dan karena aku mahasiswa semester 2 juga ya kan, Kak. Iya. Aku juga masih banyak belajar juga. Tapi dari pengalaman ngamatin siswa SMK waktu PPL atau PKL nanti, aku pengen bener-bener cari tahu apa yang bikin mereka semangat gitu. Karena menurut aku strategi yang paling berhasil itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling nyambung sama siswa. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih dari Kak Saskia nih? Oh, mungkin kesimpulan dari aku itu teori dan praktik itu harus jalan bareng ya. Aku pengen bikin pembelajaran yang terasa hidup, yang bikin siswa merasa belajar itu bukan beban, Kak, tapi kebutuhan dan bahkan kesenangan. Karena kalau mereka udah suka gitu, mereka pasti semangat belajar, Kak, baik teori maupun praktik. Benar banget, Kak. Apalagi kan di zaman sekarang itu kan zamannya udah canggih nih ya, Kak, betul banget. Kita bisa belajar pakai proyektor ataupun kuis yang biasa kita pakai itu kan ya. Jadi mereka tuh lebih semangat sebelum mulai belajar, dan setelah kita sampaikan teorinya tuh, oh ternyata praktiknya nih gini nih. Iya, Kak. Jadi mereka tuh nggak ada bosennya gitu, nggak ada lagi yang namanya bolos sekolah. Iya, betul banget, Kak. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga ya. Remaja tuh kan emosinya tuh cenderung nggak stabil ya, sering meluap nih, mudah marah, suka kebawa emosi, dan ya biasalah emosi-emosi negatif yang lainnya tuh kan. Kadang sikap itu tuh mereka arahin ke hal-hal yang negatif nih, Kak. Menurut Kakak, tindakan kita, enggak sih, tindakan Kakak ya, karena Kakak sebagai tenaga pendidik, untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana? Mungkin ya, kalau aku jadi pendidik ya, aku bakal ngadepin itu dengan kepala dingin dulu ya, yang pertama itu. Karena menurut aku emosi remaja yang gak stabil itu bukan masalah, Kak. Tapi fase hidup yang wajar. Mereka lagi nyari jati diri dan belum bisa sepenuhnya ngatur perasaan. Jadi pertama-tama nih, aku nggak akan langsung marah atau ngejudge mereka, Kak. Yang paling penting itu bangun hubungan yang baik dulu sama siswa. Aku pengen jadi guru yang bisa mereka percaya gitu. Jadi kalau mereka lagi kesel nih, marah atau sedih juga ya, mereka tahu kalau aku bukan orang yang bakal nyalahin, tapi dengerin mereka dulu. Kadang remaja tuh cuman butuh orang dewasa yang bisa denger tanpa ngegas balik, Kak. Benar banget tuh. Terus aku juga pengen ngajarin mereka itu buat kenal dengan dan paham perasaannya sendiri sih. Misalnya itu ya, sesekali di kelas aku bisa ajak mereka tulis perasaan mereka hari itu, atau kita bisa ngobrol mulai pelajaran dengan ngobrol ringan dulu. Tanya gimana kabarnya gitu, atau hari ini kamu senang atau kesel. Itu sederhana sih, tapi bisa bantu mereka lebih sadar sama apa yang mereka rasain. Benar juga itu. Jadi
aku pengen itu bikin kegiatan yang ngajarin kerjasama dan komunikasi, Kak. Misalnya kerja kelompok, Kak, kayak diskusi bareng ya, Kak, atau bikin proyek bareng gitu. Tapi dengan aturan yang jelas itu, kayak harus saling denger dan nggak boleh nyela gitu, Kak. Saling mendengarkan gitu ya. Dari situ kan mereka bisa ngontrol diri dan ngerti sudut pandang orang lain juga, Kak. Terus kalau ada emosi yang udah meledak banget nih, aku nggak bakal tegur depan orang banyak dulu sih, Kak. Aku lebih milih ajak ngobrol berdua dulu. Aku tanya baik-baik nih, kenapa kamu marah? Ada yang ganggu? Biar mereka itu ngerasa di ngertiin dulu. Jadi habis itu aku kasih masukan pelan-pelan ke mereka itu gimana cara ngadepin emosi tanpa nyakitin orang lain atau diri sendiri. Nah, jadi nggak ada yang dirugiin ya? Iya, Kak. Jadi yang paling penting itu aku juga nggak harus bisa ngasih contoh langsung ya, Kak. Kalau aku sebagai guru bisa sabar ya, Kak ya. Tenang juga, nggak gampang emosi, itu jadi pembelajaran buat mereka juga, Kak. Karena anak itu lebih banyak ngikutin apa yang mereka lihat, bukan cuma apa yang mereka dengar. Bener banget itu. Apalagi remaja ya. Iya, ya Kak. kan? Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya ya, Kak, ngadepin emosi remaja itu bukan soal ngontrol mereka, tapi soal ngimbangin mereka juga. Biar mereka bisa lebih kenal diri, belajar sabar, dan punya cara yang sehat buat ngeluarin emosinya, Kak. Kalau itu bisa jalan sesuai suasana belajar juga lebih penting, tenang dan nyaman, Kak, bagi mereka. Oke, berarti Kak Saskia ini calon-calon guru yang akan menjadi teman bagi siswanya ya. Kita harus menerapkan itu, bukan di generasi sekarang. Iya, Kak, apalagi mental anak-anak zaman sekarang tuh lemah-lemah banget ya, Kak. Bener, mereka tuh selalu merasa sensitif gitu ya. Iya, kan? betul banget. Kakak kan udah jawab 3 pertanyaan dari aku kan, sisa 2 dong. Kita lanjut nih. Ya, boleh, Kak. Oke. Hidup kita tuh unik ya kan. Kita yang ngejalanin, Tuhan yang nentuin, dan orang lain nih yang ngasih komentar ke hidup kita. Aduh, banyak banget sih yang kayak gitu sekarang ini. Nah, terus orang-orang tuh kayak mudah banget nilai, padahal mereka belum tahu kebenarannya, ngejudge seenaknya ya kan. Belum lagi komentar-komentar yang aduh gak enak banget didengerin. Jadi dalam pertanyaan ini tuh kasusnya nih, kita ibaratin kakak sebagai seorang siswa yang lagi menempuh pendidikan di kota, tapi dia tuh dapet omongan yang gak enak dari orang-orang sekitarnya. Mulai dari dia ngebebanin orang tua, gak bisa lanjut atau gak bakal lanjut sekolah karena biaya, belum lagi omongan-omongan yang lainnya. Nah, kakak nih sebagai siswa tersebut, apa sih yang dirasain? Dan kalau kakak jadi posisi pendidik, nasihat sama motivasi apa yang bakal kakak kasih ke anak tersebut? Mungkin nih ya, kalau aku sebagai mahasiswanya gitu ya. Ya, siswanya gitu. Jujur aja ya, pasti rasanya sakit banget ya, udah berjuang, tapi yang kita dapat itu malah orang yang jatuhin. Tapi ya aku percaya ya, hidup ini kita yang jalanin, bukan orang lain. Benar. Mereka bisa ngomong sesuka hati, tapi nggak tahu proses dan niat kita, Kak. Mereka nggak lihat apa yang kita lakuin. Iya, Kak. Terus aku bakal tetap lanjut sama niatku, jelas. Dan aku ngerti, aku nggak akan ngelakuin hal yang salah, Kak. Karena kenyataannya, orang itu bisa komentar walaupun mereka nggak tahu apa-apa. Benar. Jadi, daripada fokus ke omongan yang nggak bangun apa-apa, aku pilih fokus ke tujuan aku sendiri aja gitu. Benar. Jadi kita harus, ini nih tujuan aku gitu. Iya, Kak. Terus
aku juga bakal terus komunikasi sama orang tua juga sih, selama mereka mendukung juga ya kak. Benar-benar. Dan aku tahu ini jalan yang terbaik gitu. Omongan orang lain itu cuman jadi suara latar belakang aja gitu. Benar banget. Aku bisa buktiin pelan-pelan lewat hasil dan perubahan yang nyata sih kak. Benar. Jadi kita tuh harus ada support juga dari orang tua. Iya. Kan? Nah, tadi yang pendidik ya kak, yang aku sebagai pendidik. Nah, Benar, mungkin aku di posisi sebagai pendidik itu punya siswa yang ngalamin hal yang kayak gitu itu, aku bakal peluk dia dulu sih secara moral ya. Maksudnya gitu, aku akan kasih dukungan penuh gitu. Karena yang dia butuh itu bukan kritik kak, tapi kekuatan buat lanjut. Bener banget itu. Ya, terus aku bakal bilang gini gitu. Kamu itu hebat. Kamu berani ambil langkah yang besar. Walaupun tahu banyak resiko itu artinya kamu punya tekad yang nggak semua orang punya gitu. Orang yang komentar negatif itu biasanya nggak paham perjuangan kita kak. Jadi mereka cuman yang melihat dari luar itu, tapi kamu yang jalanin gitu. Dan Tuhan tahu isi hati kamu dan bukan mereka gitu. Mereka kan nggak tahu apa-apa ya kan. Iya kak. Jadi aku bakal ingetin dia juga kalau sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan kak. Benar itu. Kadang hidup ngetes kita lewat rasa sakit, lewat omongan orang ya, lewat kondisi keuangan juga yang nggak ideal gitu. Tapi itu semua bukan buat nyerahin kita, tapi buat nguatin kita kak. Terus aku bakal ajak dia buat tetap bersyukur dan percaya diri juga sih kak. Sekecil apapun langkah yang diambil hari ini itu tetap maju gitu. Kadang orang lain baru diam setelah kita sukses kak. Benar. Banyak. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini nyinyir, tapi besok mereka bakal diam lihat hasil kita gitu. Ibaratnya kita ngebeli nih omongan mereka. Iya betul banget sih kak. Terus intinya itu jangan pernah biarin omongan orang lain itu matiin semangat kita. Kalau kita tahu tujuan kita itu punya niat baik ya, dan terus maju belajar juga, maka kita pantas buat maju. Benar. Yang penting itu bukan pendapat orang lain, tapi keyakinan kita sendiri guys. Oke, berarti kita balik lagi nih ke pertanyaan nomor 1. Pentingnya untuk paham gitu ya kan. Iya guys. Untuk kalau kalian ada tujuan, pasti bakal ada jalan, bakal ada usaha yang lain gitu. Dan dalam tujuan kalian itu nggak perlu dengerin omongan orang lain, anggap aja ngelewat. Betul nggak ya kak? Betul banget kak. Betul. Oke, udah 4 pertanyaan, tinggal 1 nih. Untuk pertanyaan kali ini tuh pertanyaan yang paling wow banget. Apa tuh kak? Jadi bukan kata-kata hari ini. Kata-kata motivasi apa yang paling pengaruh banget dalam kehidupan kakak? Jadi kakak tuh lebih semangat dan lebih bahagia lagi dalam menjalani hidup. Ya kak. Mungkin kata-kata motivasi dari yang paling ngaruh Ya. di hidup aku ya kak ya. Itu dari One Piece kak. Anime ya. Iya kak. Dari karakter utamanya kak, Monkey D. Luffy. Kata-katanya tuh simple banget sih, tapi ngena gitu kak. Aku akan menjadi raja bajak laut. Benar. Mungkin kedengarannya itu kayak cuman mimpi gede gitu ya, mimpi gede anak kecil aja gitu. Tapi dari situ aku belajar satu hal yang penting, percaya penuh sama impian sendiri. Luffy tuh tipe orang yang nggak pernah ragu sama tujuannya kak. Meskipun semua orang ngetawain, ngeremehin, bahkan ngelarang dia ya kayak jadi raja bajak laut itu. Apa sih yang bikin termotivasi gitu? Yang bikin aku termotivasi itu Luffy tuh nggak pernah padam kak semangatnya. Dia jatuh bangkit lagi kak. Temennya disakitin aja dia lawan dunia kak. Wow. Kapalnya
sekolahnya rusak, dia bangun dari nol, Kak. Kuli juga ya. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah, keyakinan dia bahwa di situ dia nggak bakal dia bakal jadi raja bajak laut, Kak. Benar. Kadang kita juga gitu kan, kita punya mimpi tapi lingkungan kita nggak percaya. Sering. Kita udah usaha ya, Kak ya, tapi hasilnya belum kelihatan, Kak. Tapi dari Luffy aku belajar, Kak, bukan dunia yang nentuin kita bisa, tapi dari kita sendiri, Kak. Jadi kalau aku lagi capek nih, lagi ngerasa nggak mampu ya, aku suka ingat cara Luffy bilang gitu, Kak, dengan mata yakin dan senyum yang lebar gitu. Aku akan jadi bajak laut, Kak, gitu. Gimana kalau bahasa Jepangnya gimana? Orewa kazikun oninaru gitu. Oke. Itu bukan kata-kata keren aja, tapi mentalis gitu, Kak. Mental panjang gitu. Jalannya panjang juga. Yang penting terus jalan sih, Kak. Benar. Yang paling aku suka itu Luffy itu berjuang bukan buat diri sendiri aja ya, Kak ya, tapi buat krunya juga, Kak. Oke, buat sama temennya. tim. Iya, Kak. Buat orang-orang yang dia sayang juga. Dari situ aku belajar juga ya, Kak, kalau hidup itu bukan cuma soal mimpi pribadi gitu, tapi juga soal bersama siapa kita mau jalan dan berjuang, Kak. Oke, jadi intinya gimana nih? Jadi intinya aku jadi lebih semangat karena aku percaya selama aku punya tujuan gitu, keberanian juga, dan orang-orang yang support aku, nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Meskipun jalannya berat, aku tahu aku bisa sampai asal aku jalan terus dan nggak pernah nyerah, Kak. Benar. Oke, jadi kesimpulan dari semua pertanyaan ini tuh, kita tuh harus punya tekad ya, Kak ya. Iya, betul banget, Harus Kak. punya tujuan tanpa dengerin kata-kata nyinyiran orang lain. Betul banget, Kak. Jangan didengerin omongan netizen yang nggak tahu jalan hidup kita gitu. Bener itu. Dan juga kita tuh harus punya support system yang beneran tepat gitu. Iya, Kayak betul. dari keluarga. Karena support system dari keluarga itu kan ya penting Iya, banget. penting banget Apalagi sih, kan Kak. kita di sini, aku tadi posisiin kakaknya sebagai pendidik nih. Ya. Pasti kakaknya tuh ngadepin remaja, Iya, apalagi betul. emosi remaja yang kurang stabil ya, Kak ya. Oke, jadi demikian podcast pada hari ini. Kami ucapin dah. Dah.